yang pertama, pada poin pertama, saya akan ingin mendengar dari Pak Hasanuddin Ali ini terkait bagaimana menurut Pak Hasan terkait laju Islamisme selama tahun 2020 ini. Ya, baik Islamisme seperti yang tadi dalam TOR maupun Islamisme dari perspektif Pak Hasan. Terima kasih. Silakan Pak Hasan. Oke, terima kasih Mas Anwar. Jadi ketika kita bicara soal Islamisme dalam konteks keindonesiaan, maka kita harus clear terlebih dahulu ya sebenarnya definisi dan maksud dari Islamisme itu apa ya. Nah, seringkali orang mengatakan bahwa Islamisme itu selalu dikaitkan dengan politik gitu ya. Nah, itu juga wajar saja. Artinya begini, bahwa kontestasi politik ya itu menyebabkan para kandidat atau pelaku-pelaku politik itu menggunakan berbagai cara untuk merebut atau memenangkan pertarungan dalam kontestasi politik. Nah, salah satu yang dipakai oleh mereka yang para kontestan itu adalah agama. Gitu. Nah, fenomena ini sebetulnya kalau kita runut ke belakang itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ya. Nah, catatan kita sebenarnya fenomena Islamisme dalam konteks politik itu sangat kuat terjadi pada masa Pilkada DKI. Jadi kita tahu Pilkada DKI tahun 2017 itu Mas Anies dan Mas Ahok, kemudian Mas AHY itu bertarung untuk memperebutkan kursi gubernur DKI. Nah, pada saat itu kita bisa melihat dan merasakan bahwa penggunaan agama dalam konteks politik itu luar biasa terjadi ya. Jadi pertarungan keras di wacana itu dan para kandidat itu menggunakan agama sebagai salah satu faktor utama memenangkan pertarungan di Pilkada DKI. Nah, kemudian ya efeknya itu berlangsung sampai sekarang. Dan belajar dari situ, beberapa kandidat termasuk Pilpres 2019, kemudian juga beberapa pilkada, baik di tingkatan gubernur, provinsi, atau di level kabupaten kota, di beberapa daerah yang sentimen keagamaannya kuat, itu mereka menggunakan agama sebagai salah satu alat untuk memenangkan pertarungan. Nah, kalau kita lihat tahun 2020, ya tahun 2020 ini, kebetulan pilkada ada, cuma intensitasnya karena terkait pandemi tidak semasif pilkada atau kontestasi pemilu sebelumnya. Sehingga nuansa politik berbasis agama itu tidak terlalu kelihatan. Sehingga warna yang politik kita di pilkada kemarin ya biasa-biasa saja, pertarungan antar kandidat dalam menggunakan agama tidak terlalu kelihatan. Itu kalau kita bicara konteks Islamisme dalam konteks politik praktis gitu ya di beberapa tempat. Nah, tapi ada juga proses yang di luar politik. Ini yang saya kira jauh lebih substansif, lebih utama dibanding hanya sekedar persoalan politik. Meskipun keduanya nanti berkaitan, gitu ya, berkaitan. Nah, apa itu? Adalah menguatnya semangat keagamaan, semangat menggunakan simbol-simbol, mempertontonkan simbol-simbol agama itu di depan publik. Tidak hanya di level privat, tapi juga di level publik, di level umum, masyarakat umum.
Nah, aplikasinya apa? Ya itu tadi, dalam konteks hubungan sosial kemasyarakatan, terus kemudian juga di soal keagamaan, di soal ekonomi, dan macam-macam. Sehingga yang terjadi sekarang, pertarungan wacana berbagai hal terkait sosial, politik, ekonomi, selalu dibenturkan antara ini sudah syar'i atau belum. Gitu ya. Sudah sesuai dengan kaidah agama atau belum. Ya. Misalkan dalam contoh, katakanlah gampangnya kayak makanan saja. Makanan tiba-tiba soal halal itu menjadi sangat dominan, tidak hanya terkait makanan. Ya, kalau makanan kita semua tahu bahwa makanan itu kehalalan itu wajib, gitu ya. Tapi ada beberapa produk yang sebetulnya tidak terlalu terkait, tapi juga dipaksa dalam tanda kutip itu menjadi label halal itu penting. Ya, contoh kulkas sampai kemudian apalagi dulu kaos kaki, sabun deterjen dan macam-macam yang masih dalam wilayah debatable. Gitu. Tapi wacana itu kemudian semakin menguat dan oleh beberapa pelaku ekonomi itu dipakai sebagai alat untuk memasarkan produknya. Gitu ya. Itu salah satu contoh saja. Nah, semangat keagamaan yang tinggi ini di kalangan masyarakat kita, kalau survei kita itu tahun berapa ya, saya lupa, tahun 2018, itu ketika masyarakat ini kita tanya, posisi agama dalam konteks kehidupan sehari-hari bagi dia, itu seberapa penting. Angkanya sangat fantastis, ya 95% itu mengatakan agama sangat penting buat di keseharian mereka, dalam kehidupan mereka. Nah, angka yang 95% ini, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ya, yang survei yang dilakukan oleh Pew Research Center, sebuah lembaga di Amerika, itu setara dengan negara-negara kayak Pakistan, kemudian juga Bangladesh, kemudian Malaysia itu agak lebih rendah sedikit. Tapi uniknya bagi negara-negara yang seperti Timur Tengah, begitu ya, kayak saya ambil contoh Turki, Mesir, itu angkanya tidak setinggi kita, gitu. Ya di atas 70%, tapi nggak sampai 95%. Jadi semangat keagamaan ini kemudian dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk menjamurnya berbagai kajian-kajian keagamaan. Baik itu di level perumahan, kemudian di perkantoran, dan seterusnya. Jadi memang kalau kita lihat dalam konteks ini, agama itu menjadi sangat dominan. Nah, saya ingin katakan tadi hubungannya di mana, ya teman-teman sekalian, antara yang tadi yang menggunakan agama untuk politik dengan yang lebih substantif ini. Kalau kita lihat motornya, ya motornya itu tentu dalam konteks politiknya, ya. Tapi bahan bakarnya adalah mereka yang tadi yang substansi tadi yang menganggap agama itu sangat penting sekali, gitu ya. Sehingga ketika ada event-event politik, para aktor politik itu menggunakan, ya, kalau dalam bahasa Jawa itu tutup ketemu tumbuh, itulah kira-kira. Jadi mereka yang punya agenda politik itu punya kepentingan dia mendapatkan suara, sementara yang masyarakat yang lagi semangat beragama ini ingin menyalurkan aspirasinya agar lebih Islami dan macam-macam. Sehingga ketika kita bandingkan misalkan antara tahun 2019 dengan 2018 saat 2019 yang Pilpres kemudian 2020 itu agak beda. Jadi sentimen tingkat persetujuan terhadap negara berbasis agama itu di tahun 2019 di atas di kisaran 20%. Tapi ketika tidak ada event politik,
ya angkanya itu di level di tahun 2020 ini di angka 15%, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tahun 2020 dari aspek politik, Islam politik itu tidak terlalu kelihatan, ya. Tapi dalam konteks agenda mereka dalam melakukan dalam tanda kutip Islamisasi segala segala aspek kehidupan itu masih tetap terus terjadi, gitu ya. Sehingga sebenarnya dalam tanda kutip ini kayak bahaya laten sebenarnya, gitu ya. Bahaya laten yang sewaktu-waktu itu bisa digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Nah, salah satu contoh yang paling kelihatan itu adalah saat Habib Rizik datang dari Arab Saudi itu. Banyak analis termasuk juga yang saya tahu, ya, beberapa informasi yang sampai ke aparat keamanan katakanlah bahwa Habib Rizik datang nggak akan banyak yang menyambut, biasa saja, sudah tenang dan macam-macam. Tapi ternyata dalam prakteknya, kenyataannya yang menyambut di bandara itu sangat besar, sehingga itu mengecoh anggapan bahwa sudah selesai ini pertarungan politik antara Islam dan nasionalis, gitulah katakanlah. Ternyata begitu ada simbol politik yang datang, ternyata menguat lagi. Itu kira-kira, Mas. Ya, saya tertarik dengan Pak Hasan tadi yang menyebutkan bahwa jika Islamisme atau Islamisnya yang terjadi di efek dari 2017, lalu imbasnya di tahun 2019 meskipun redup di tahun 2020. Tetapi menariknya Pak Hasan tadi mengatakan kalau hal semacam Islamis ini terjadi terus-menerus, ini akan menjadi bahaya laten. Nah, ini kira-kira menurut Pak Hasan, apa dampak dari adanya fenomena Islamis ini, ya? Mungkin kalau bisa dijelaskan, ini akan jadi informasi yang sangat menarik. Semoga Pak Hasan. Iya, saya selalu mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang lain, begitu ya. Saya selalu beranggapan begitu bahwa Islamisme atau orang yang setuju dengan menggunakan agama atau orang yang setuju dengan negara berbasis agama itu tidak akan pernah hilang, ya. Tidak akan pernah bisa kita menzirukan, ya, kelompok-kelompok ini, dan pasti ada, ya, pasti ada. Nah, yang penting menurut saya adalah kita harus mengkanalisasi agar jumlah mereka yang setuju dengan negara berbasis agama itu tidak membesar. Ya. Saya tadi mengatakan angka mereka yang setuju dengan negara berbasis agama itu ya bergerak di antara 15, ekstrimnya sampai 25%, ya, antara 15 sampai 25%. Begitu ada event politik dia bergerak agak besar, begitu selesai dia turun lagi, gitu ya. Nah, meskipun begitu, ya, yang perlu kita lakukan sebetulnya tadi, ya, menganalisasi agar jumlah yang sekian persen itu tidak membesar, karena tidak mungkin juga kita membuat mereka hanya misalkan 5% gitu ya, atau 7%, itu nggak mungkin juga. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan agar mereka yang setuju dengan negara berbasis agama ini tidak membesar? Saya tergelitik dengan hasil survei yang dilakukan oleh BNPT tahun 2020 kemarin Desember, yang kebetulan Al-Farah juga terlibat di situ, bahwa mereka yang setuju dengan negara berbasis agama itu cenderung lebih tinggi di 3 entitas, yaitu di anak muda, ya, terus kemudian di perkotaan, kemudian perempuan.
Ya, jadi 3 ini, anak muda, kemudian orang yang tinggal di perkotaan, dan perempuan. Ya, perempuan. Kalau anak muda kita semua tahu lah, itu faktor internet, faktor digital, dan macam-macam. Ya, perkotaan juga yang juga sama. Ya, perkotaan itu juga digitalisasi itu sangat kuat. Nah, yang menarik adalah dari sisi perempuan ini, ya, di mana ini ya, masih sangat jarang orang yang menyentuh ini. Kenapa? Misalkan di dalam konteks perempuan itu justru kok lebih banyak yang Islamisme itu katakanlah dibanding yang pria. Nah, ini yang mungkin perlu wilayah kita yang harus kita garap, ya, agar mainstreaming ideologi ini tidak membesar. Kenapa ini penting, teman-teman sekalian? Selalu saya katakan bahwa masa depan Indonesia itu ya di anak muda, kemudian perkotaan, satu lagi sebenarnya kelas menengah, tapi di kelas menengah ini sudah diwakili oleh perkotaan, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa membendung arus ini di di anak muda dan di perkotaan, maka bisa jadi mungkin 10 atau 5 sampai 10 tahun lagi itu akan besar. Gitu. Maka upaya kita untuk merebut wacana Islam yang lebih moderat itu lebih difokuskan kepada kelompok tadi perkotaan, kemudian anak muda dan perempuan. Gitu ya. Nah, tadi kalau Mas Anwar nanya dampaknya apa, yang kita sebenarnya bisa lihat di perdebatan di dunia digital kita. Ya, di dunia digital kita yang di sosmed ya, apakah di Twitter, di Facebook, di Instagram, polarisasi itu menjadi semakin runcing. Ya, polarisasi antara misalkan yang sangat setuju dengan agama yang Islamisme tadi itu, dengan yang katakanlah sekuler, ya, yang sangat menentang agama itu masuk dalam negara. Gitu ya. Nah, pertarungan ini kan sangat keras kalau kita baca di sosial media kita. Ada yang menganggap bahwa agama itu segalanya, di sisi lain ada orang yang menganggap agama itu bukan apa-apa, bukan faktor. Nah, ini wacana ini yang tentu tidak sehat buat kita. Ya, polarisasi ini menjadi menyita, menghabiskan energi kita ya di wilayah-wilayah itu terus. Nah, menurut saya harus ada, ya meski tidak mudah ya, harus ada gerakan jalan tengah yang bisa memoderasi pertarungan dua kutub yang sangat bertolak belakang ini. Nah, munculnya teman-teman media yang berbasis jalan tengah ini, ya termasuk yang Islamina ini, itu menjadi salah satu bagian penting dalam tanda kutip untuk ya mendudukkan persoalannya biar polarisasi ini tidak terus-menerus terjadi. Tetapi kalau dalam konteks Indonesia, Pak Hasan, ini kan harusnya sebagai negara demokrasi, harusnya kan memang memberikan kebebasan bersuara ya, atau paling tidak berkeinginan lah. Nah, ini yang kita lihat orang-orang yang punya semangat Islamisme itu memang lebih dipandang tanda kutip membahayakan gitu kan. Kalau dalam bahasa ancaman atau ini adalah sebagai tantangan begitu ya. Nah, menurut saya ingin dapat pendapat dari Pak Hasan, bagaimana seharusnya negara menyikapi adanya gerakan-gerakan Islamis ini ya. Kalau memang selama ini misalnya katakanlah FPI itu langsung dibungkam, kira-kira hal itu tepat atau
atau misal FPI, HTI itu ditenggelamkan begitulah kalau bahasanya Bu Susi. Nah, kira-kira apakah hal itu sudah seharusnya begitu? Silakan Nah, Pak Hasan. saya selalu berkembali kepada titik konstitusi kita sebetulnya. Konstitusi kita itu bicara apa? Nah, kita harus dudukkan persoalannya di situ dulu. Ya. Ketika kita bicara demokrasi, maka sebetulnya demokrasi yang kita anut itu bukan demokrasi yang sebebas-bebasnya, ya. Kayak di Eropa atau di Amerika dan macam-macam. Ada koridornya. Nah, koridor kita itu adalah konstitusi, di mana konstitusi kita ya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi titik tolaknya di situ. Jadi titik kuncinya di situ sebetulnya. Jadi kebebasan untuk memilih dan dipilih kalau selama masih dalam koridor itu tidak masalah. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya dari mereka yang katakanlah sudah dibubarkan ini, misalkan HTI atau FPI gitu kan, itu mereka sudah keluar dari koridor itu. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya ya kalau kita ambil contoh beberapa negara juga katakanlah Jerman yang sangat liberal begitu ya, tapi dalam konteks Nazi mereka sangat tegas melarang itu ada di sana. Nah, dalam konteks kita juga sama. Jadi siapa yang orang boleh berkumpul, boleh berserikat, tapi kalau masih dalam kerangka konstitusi ya tidak masalah. Itulah koridor yang sudah kita sepakati bersama, yang sudah disepakati oleh para pendiri negara ini. Nah, kita harus kembali ke sana dulu. Itu, Mas. Ya, terima kasih Pak Hasan. Tapi menariknya ini kira-kira setelah pemerintah melakukan upaya-upaya seperti yang dilakukan terhadap HTI dan FPI, kira-kira di tahun 2021 ini bagaimana Pak Hasan? Apakah nanti akan ada muncul gerakan-gerakan baru yang sama atau masyarakat ini akan jera Pak Hasan? Nah, ini yang menurut saya masih PR besar buat pemerintah sebetulnya. Ya, ini sebenarnya sejak yang pertama dulu juga pada saat pembubaran HTI juga sama, yang sekarang juga sama saya kira. Ini PR besarnya. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya membubarkan wadahnya, ya, membubarkan organisasinya. Tapi pemerintah belum menyentuh isi dari wadah ini. Ya. Yang jadi persoalan kan sebenarnya isinya ini. Wadahnya ya, tapi persoalan pokoknya kan sebenarnya isinya ini. Maka dari itu kalau kita lihat setelah HTI dibubarkan, katakanlah, itu mereka yang masih punya pemahaman khilafah, yang masih ingin bercita-cita negara Islam dan segala macam, itu juga masih masih terus mengkampanyekan ide-ide mereka, ya. Dan justru mereka lebih berani karena sifatnya individu, kemudian menyusup kemana-mana, dan itu dalam konteks masa depan itu lebih berbahaya dibanding ketika mereka menyatu dalam satu organisasi tertentu. Nah, hal yang sama juga pembubaran FPI ini, gitu ya. Kalau pemerintah tidak punya skema yang baik, skema yang komprehensif, ya, untuk masuk ke kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang sudah terlanjur ikut-ikutan, terus kemudian mereka tidak tahu yang sebenarnya, ya kondisinya akan sama. Nah, kembali ke tahun 2021, saya kira wacana ini akan tetap terus ada. Ya, wacana soal ideologi yang menginginkan mereka mendirikan negara berbasis agama tetap akan terus terjadi. Nah,
Untungnya sekali lagi di tahun 2021 ini tidak ada event politik gitu ya. Tapi yang perlu kita waspadai adalah mereka ini seringkali menunggangi atau mendompleng isu-isu besar, ya isu-isu besar yang bisa mereka gunakan untuk meraih simpati mereka. Sebagai contoh, katakanlah vaksin, gitu ya. Vaksin ini mereka juga ikut berwacana, ya, tidak mau divaksin lah, apalah, soal macam-macam. Nah, itu juga mereka ikut menunggangi. Nanti juga ada event-event yang lain, ya, ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, mereka pasti akan menunggangi. Jadi ini kembali kepada yang diskursus lama sebetulnya soal populisme itu tadi. Ya, populisme itu kan bisa macam-macam, ya. Ada populisme berbasis agama, ada populisme yang berbasis gerakan kiri, gitu ya. Nah, di Indonesia yang lebih menonjol itu adalah populisme berbasis agama. Ya, populisme soal ketidakadilan, katakanlah. Wacana soal antara kaya dan si miskin, terus juga distribusi kekayaan, soal hutang dan macam-macam. Nah, itu menjadi salah satu yang mereka utarakan. Nah, persoalan-persoalan itu kemudian dibalut dengan persoalan agama. Itulah yang kemudian diskursus soal populisme berbasis agama itu sangat kuat terjadi di Indonesia. Saya pernah nulis sebenarnya di tahun 2017 saat pilkada itu, salah satu kunci sukses kemenangan Anies di DKI selain karena Ahok terpeleset kasus Al-Maidah itu adalah Anies berhasil menunggangi gelombang populisme agama berbasis agama di DKI. Iya. Ya, loh Pak Hasan. Ya. Ya, kalau begitu ini mungkin yang terakhir dari saya. Bagaimana sikap kita seharusnya terhadap gerakan-gerakan populisme dan Islamisme tadi, ya. Apa yang harus kita lakukan kalau menurut Pak Hasan ini? Itu kan sebenarnya akan muncul terus kapan saja. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, saya selalu membagi dalam tiga pendekatan, Mas. Jadi kita harus bagi dulu nih, kita harus petakan mereka-mereka ini dalam kelompok apa. Nah, saya membagi, ada yang saya sebut sebagai hardliners, ya. Ini sebenarnya kayak ilmu terorisme, anti-terorisme sebenarnya. Jadi level yang paling dalam itu kan teroris, gitu ya, yang mereka punya ideologi dan punya keberanian melakukan aksi-aksi teror. Nah, di luar itu, ya, di luar lingkaran core yang tadi teroris itu ada yang disebut hardliners. Mereka itu punya ideologi yang sangat kuat, gitu ya, sangat punya keinginan untuk mendirikan negara Islam, tapi mereka tidak punya keberanian melakukan aksi, tidak punya keberanian untuk mengorbankan diri dan melakukan aksi-aksi kejahatan, gitu ya, hardliners. Nah, kemudian di lingkaran lebih luarnya adalah supporter. Jadi supporter ini mereka yang secara ideologi tentu tidak sekuat yang hardliner atau teroris itu tadi, ya. Jadi mereka berani menyumbang, ya, yang aksi konkretnya mereka melakukan sumbangan, donasi dan macam-macam, atau memberikan logistik, ya, kepada mereka. Itu supporter. Nah, lingkaran luarnya lagi itu adalah simpatisan, ya, yang lebih besar, jumlahnya besar. Nah, simpatisan ini sebenarnya agak susah kita mendeteksinya, tapi saya selalu katakan agak cara paling gampang itu adalah ketika ada aksi teror atau aksi radikalisme, mereka tidak mengutuk atau cenderung diam.
tidak melakukan aksi mengutuk, statement atau nulis mengutuk di status mereka dan seterusnya. Nah, menurut saya terhadap level teroris, hardliners, terus kemudian supporter, simpatisan itu harus beda-beda ya dilakukan. Tentu yang hardliners dan teroris itu pendekatan keamanan lebih tepat begitu. Nah, tapi yang di supporter dan simpatisan ya pendekatan budaya dan keagamaan itu jauh lebih efektif. Nah, tapi kadang juga ada masalah juga sebetulnya ketika pendekatan keamanan lebih ditonjolkan, maka justru ketakutan kita yang supporter dan simpatisan ini secara size, secara jumlah akan naik gitu. Nah, beberapa sudah terjadi ketika ada aparat pemerintah yang cenderung represif gitu ya. Kemudian yang supporter dan simpatisan ini jumlahnya membesar. Sebagai contoh kayak kasus penembakan di mana? Kilometer 50 ya? Iya. Nah, kilometer 50 itu kan pendekatan keamanan yang nyata-nyata dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu justru kelompok yang supporter dan simpatisan ini yang bersimpati kepada kelompok itu akan membesar. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua saya kira tadi saya jelaskan kelompok yang di tengah ini yang harus lebih aktif bersuara. Memang tidak mudah menjadi kelompok tengah itu. Ke kiri belok, ke kiri dikit diserang yang kanan, ke kanan dikit diserang yang kiri. Nah, tapi orang yang berada dalam posisi itu hari ini justru lebih penting menurut saya. Ya dalam konteks tadi polarisasi yang begitu tajam itu. Ya memang resikonya besar. Kita menjadi ruang, menjadi dalam tanda kutip samsak yang diserang kanan kiri gitu. Tapi kalau kelompok tengah ini menyerah, maka ya mudah-mudahan tidak terjadi. Yang terjadi kalau sampai menyerah, maka pertarungan antara kelompok kiri dan kelompok kanan itu ya, yang sekuler garis keras sama yang agama garis keras ini akan betul-betul terjadi dan itu akan meruntuhkan, mengoyak semua sosial kehidupan kebangsaan kita semua. Nah, itu kan yang tidak kita inginkan bersama kan. Jadi pemberdayaan kelompok tengah inilah menurut saya yang paling penting ya sebagai pendulum gitu ya, pendulum yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan kelompok kanan dan kepentingan kelompok sekuler gitu.